Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa, dan kami mau mempersiapkan bejana hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua ya Allah Roh Kudus. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajar hamba untuk menyampaikan kebenaran-Mu seperti yang Engkau kehendaki, supaya kebenaran-Mu itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan penting yang harus kita jawab dengan jujur dari hati kita yang paling dalam. Pertanyaan itu adalah, seberapa serius kita mencari Tuhan selama ini? Seberapa tekun kita mencari Tuhan selama ini? Ini yang harus kita jawab dengan jujur, supaya kita bisa mengoreksi diri kita. Lalu kita bisa menemukan apakah waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita selama ini sudah kita pergunakan dengan serius, dengan tekun untuk mencari Tuhan. Saya percaya ayat firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar. Ketika kita berada di gereja, kita mendengarkan khotbah, atau kita mendengarkan renungan seperti ini setiap hari, atau bahkan kita membaca Alkitab, sudah pasti kita pernah membaca ayat firman Tuhan yang satu ini, di mana di dalam Yesaya 55 ayat 6 firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sudah pasti kita sering mendengar, bahkan sering membaca. Tetapi persoalannya adalah, seberapa serius kita mencari Tuhan? Seberapa tekun kita mencari Tuhan? Ini yang harus kita jawab dengan jujur. Karena ketika kita mendengarkan pertanyaan seperti ini, kita harus percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Allah itu maha hadir. Dia ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Nah, persoalannya adalah Tuhan mau melihat jawaban kita, bahwa selama ini seberapa serius kita mencari Tuhan, seberapa tekun kita mencari Tuhan. Saudara, dengar ini. Ada begitu banyak orang, mungkin termasuk diri kita secara pribadi, kita baru serius mencari Tuhan, kita baru benar-benar tekun mencari Tuhan, kalau kita diperhadapkan kepada persoalan-persoalan hidup yang kita anggap kita tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Lalu kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan. Dengan cara hidup seperti ini, dapat dikatakan kita baru merasa membutuhkan Tuhan, kita baru merasa memerlukan Tuhan ketika kita diperhadapkan kepada persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Dan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi itu pada umumnya adalah persoalan-persoalan yang fana, ya, persoalan-persoalan hidup yang tidak bernilai kekal, saudaraku. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini, itu artinya kita hanya menjadi orang Kristen atau orang percaya, tetapi kita tidak benar-benar merasa memerlukan Tuhan. Kita merasa memerlukan Tuhan hanya kalau kita ada dalam keadaan yang sulit. Dan kalau selama ini kita memiliki cara hidup yang demikian, saudaraku, itu artinya kita hanya hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak sungguh-sungguh memiliki hati yang benar-benar menghormati Allah Bapa di sorga. Sebab kalau kita memiliki hati yang menghormati Allah Bapa di sorga, kita memiliki hati yang benar-benar mengasihi Allah. Orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah lebih daripada apapun, ia akan benar-benar serius mencari Tuhan. Ia akan benar-benar tekun mencari Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan secara benar, orang yang benar-benar menghormati Tuhan, ia akan memiliki prinsip hidup yang benar. Ia bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini artinya, orang yang seperti ini berani menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup di dalam hidupnya. Satu-satunya kesenangan hidup, satu-satunya kesukaan hati,
Satu-satunya kebahagiaan hidup hanya Tuhan saja. Saudaraku, kalau kita memiliki prinsip hidup yang seperti ini, artinya kita mau menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan hidup yang terutama di dalam kehidupan kita. Maka seberapa banyak harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, apapun yang kita miliki di dunia ini, kita akan memandangnya sebagai segala sesuatu yang tidak bernilai, sebagai segala sesuatu yang tidak berarti. Karena yang terutama, yang kita inginkan, yang kita rindukan, yang kita anggap itu bisa membahagiakan hidup kita, hanya satu, Tuhan saja. Tetapi sekali lagi saya harus katakan, tidak banyak orang percaya yang bersedia hidup dengan prinsip hidup yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena selama ini kita tidak pernah mau memisahkan diri kita dari dunia ini. Kita mau hidup serupa dengan dunia ini. Kita hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang hanya menjalankan rutinitas hidup keberagamaan saja. Artinya kita tahu kalau hari Minggu sebagai orang Kristen kita harus pergi ke gereja. Dan setelah 2 jam kita berada di gereja, kita akan merasa cukup. Kita merasa bahwa kita sudah mencari Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang Kristen yang baik. Padahal tidak seperti itu, saudaraku. Orang Kristen yang benar akan selalu merasa Tuhan adalah segala-galanya. Tadi saya katakan, kita tidak serius mencari Tuhan, kita tidak tekun mencari Tuhan. Hal itu karena kita masih kompromi, kita masih mengikatkan diri kita dengan dunia ini, atau kita masih hidup serupa dengan dunia ini. Padahal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Sebab firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, perjuangan kita yang terutama itu adalah melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus sungguh-sungguh mau berjuang untuk berubah. Sekali lagi, kita harus sungguh-sungguh mau berjuang untuk berubah. Sebab kalau kita tidak berubah, saudaraku, di sepanjang hari hidup kita, kita tidak akan pernah bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan itu artinya di sepanjang hari hidup kita, kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah. Nah saudara, ini yang harus kita sadari. Jadi saya harus katakan sekali lagi, perjuangan hidup kita yang terutama itu adalah melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Di dalam Roma 12 ini, kalau kita membaca ayat 1, firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus bersedia menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah. Lalu di sepanjang hari-hari hidup kita, kita bersedia memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah, supaya Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran dari hari lepas hari, di sepanjang detik waktu hidup kita, maka itulah yang menjadi ibadah kita yang sejati kepada Allah. Jadi dimanapun kita berada, ya di tempat usaha atau di tempat pekerjaan, di rumah, dimanapun kita berada, cara hidup kita harus berbeda dengan dunia ini, supaya dengan cara hidup yang demikian, Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan saudaraku, cara hidup yang demikian adalah
ibadah kita yang sejati kepada Allah. Jadi ibadah yang sejati kepada Allah itu bukan hanya 2 jam kita berada di gereja, lalu setelah pulang dari gereja kita bisa hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Saudaraku, kita harus benar-benar berbeda dengan dunia ini. Sekalipun orang-orang dunia memandang kehidupan kita itu aneh, ya, sehingga mereka mulai menjauh dari kita. Sebab mereka memandang kehidupan kita sudah tidak sama lagi dengan cara hidup mereka. Itu bukan persoalan, saudaraku. Semua orang boleh menjauh dari kehidupan kita. Tetapi yang terutama, hidup kita terikat dengan Tuhan. Kita benar-benar menjadi sahabat Allah. Memiliki persekutuan dengan Tuhan sejak masih ada di dunia ini. Sampai kita menutup mata. Supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau mengambil keputusan di sepanjang sisa waktu hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mau mempergunakan hidup kami hanya untuk mencari Engkau, ya Allah. Terus membangun persekutuan dengan Engkau saja, ya Tuhan, di sepanjang hari hidup kami, supaya hidup kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Lalu saat ini, kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.